Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang beriman, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kajian kita hari ini, kita akan membahas tentang asbab diterimanya amal ibadah seseorang manusia. Saudara-saudaraku di mana saja berada, hamba-hamba Allah yang beriman, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat, innamam likulli imri'im ma nawa. Yang artinya, hanya sesungguhnya amal ibadah tergantung kepada niat ataupun nawaitu orang yang beribadah itu. Sesungguhnya apa yang diniatkan, maka itu yang akan didapatkan. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang beriman, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu semua kita, ketika kita melakukan ibadah, ketika kita berbuat amal soleh, tentunya kita berharap dan berkeinginan supaya semua ibadah yang kita lakukan, semua amaliah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu semua amal ibadah yang dikerjakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci utama diterimanya amal ibadah seseorang itu tergantung kepada bagaimana dan seperti apa nawaitu ataupun niat seseorang itu dalam melakukan amal ibadah itu. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang beriman, yang insya Allah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berbuat sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, ketika niat kita bukan mengharap ridha Allah, bukan mengharap berkah Allah, maka sedikit pun tidak akan bernilai ibadah. Sebagus apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita perbuat dan kita laksanakan, tetapi ketika niatnya bukan karena Allah, sedikit pun tidak ada nilai ibadahnya. Tetapi sebaliknya saudaraku, walaupun yang kita lakukan sedikit, walaupun yang kita lakukan kecil, tetapi ketika kita niatkan itu karena Allah, semata-mata mengharap mardhatillah dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah itu pasti akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu wahai saudaraku, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, maka niatkanlah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena modus yang lain. Apalagi kalau terselip di dalam hati kita salah satu sifat yang dinamakan dengan riya ataupun ujub, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang beriman, yang insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, ketika kita niatkan karena Allah, tidak akan ada satupun yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti akan diberikan imbalan oleh Allah. Semuanya pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang melakukan kebaikan, walaupun kebaikan yang ia lakukan sebesar biji bayam sekalipun, kata Allah, yang orang lain tidak lihat, yang orang banyak tidak nampak, tapi kita yakin dengan iman kita, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui terhadap kebaikan yang kita lakukan. Dan dipastikan insya Allah, Allah telah menyediakan ganjaran dan imbalan dari kebaikan yang kita lakukan insya Allah. Sebaliknya saudaraku, dan barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, dosa kepada Allah, orang lain mungkin dia bisa tipu, orang lain mungkin dia bisa kelabui dan dia bohongi, tetapi Allah Subhanahu wa taala lewat personilnya yang ikut kemanapun kita pergi, sebelah kanan kita rakib yang senantiasa standby mencatat seluruh kebaikan kita. Sebelah kiri kita atid yang senantiasa mencatat semua keburukan yang kita lakukan. Kedua aparatur Allah ini tidak pernah lalai, tidak pernah lupa dalam menjalankan tugas yang diamanahkan Allah kepadanya. Untuk itu, ketika seseorang hamba Allah, seseorang manusia senantiasa menyadari dan meyakini semua gerak-geriknya, semua amal perbuatannya di dunia ini diamati, diperhatikan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berpikir apa yang mau kita lakukan. Yang kita terima saudaraku, sebagaimana di awal tadi kita sampaikan, tergantung apa niat awal kita. Baik yang kita lakukan, maka baik pula yang akan kita terima. Buruk yang kita lakukan, maka buruk pula yang akan kita dapatkan. Ini juga ditegaskan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kata Allah, kebaikan itu akan berbalik kepadamu. Dan jika kamu melakukan keburukan, maka keburukan itu pun juga akan menimpamu. Artinya, semua ada ganjaran balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, hai saudaraku di mana saja berada, mari kita luruskan niat kita. Mari kita perbaiki nawaitu kita terhadap apapun yang mau kita lakukan. Niatkanlah semata-mata hanya karena Allah, semata-mata mengharapkan mardotillah, berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat kita hari ini memberikan sedikit hikmah dan renungan bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi yang menyampaikan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mukhlishina lahuddin, melakukan sesuatu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa asamana wa iyyakum birahmatihi minasyaitonir rajim. Innahu jawadun karimun malikum barrul rahim. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.